malam Jumat atau hari Jumat itu orang tandanya mulia tuh. Alhamdulillah malam ini kita hadir mengirimi doa daripada sahibul bait, sahibul janazah kemarin berdua hari di bulan suci nih yang dimana rahmat Allah lagi diturunin. Beliau nyaut, cuman nyautnya kekuatan kencang, lewat kagak balik lagi. Mau kemana Pak? Ini bulan suci nih, jadi disuruh nyaut mah. Bulan sekarang Pak kagak mau juga ya. Tandanya mati mah yang diharap-harapin. Wala yatamannaunahu abada. Jangan kalian mengharap-harap mati. Fa innahu mulaqikum. Dia nanti datang sendiri. Ya, yang penting apa? Kita mah benerin proses kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi saya bacakan, Allazi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati. Mauta di sini baik mati secara hakiki atau secara lugawi atau maknawi. Secara hakiki mati yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah mati dicabutnya roh. Roh kita dicabut. Tapi mati secara zahiri adalah mati, contoh matinya sosial, matinya ekonomi, duit kagak mau nambah, kebutuhan naik, sosial kita diasingkan di masyarakat dan yang lain-lain. Atas bentuk kematian, yang usaha lagi macet, itu dikaitkan kepada kematian. Wal hayata, dan Allah menciptakan kehidupan. Kehidupan juga ada dua makna, kehidupan secara zahiri dan secara maknawi. Mana secara maknawi? Ini kita hidup masih pada napas, ya. Alhamdulillah. Hidup secara logawi adalah hidup yang berkaitan yang kita punya. Duit lagi ada, urusan lagi mudah, keluarga lagi pada sehat. Itu semuanya hidup tuh. Ya. Kesemuanya itu tidaklah lain kata Allah liyabluwakum, sebagai ujian. Allah cuma mau lihat ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita yang paling baik amalnya? Dikasih sehat, sehatnya afiah enggak? Sehat itu ada dua ya Pak. Sehat kalau jarang ke masjid itu sehat, kurang afiah. Kalau sehat doang doyan makan. Ya, orang puasa bukan ngikut sahur, ngikut puasa kagak, itu namanya sehat doang. Kagak afiah. Yang kita pengenin adalah sehat afiah. Jadi kadang-kadang kita doain orang barang sehat ya, barang sehat. Jangan sehat doang, barang sehat afiah. Biar batinnya, hatinya juga hidup. Jangan cuma badannya doang. Ya. Itu yang pertama. Karena dasarnya dua ini adalah baik kematian ataupun hidup merupakan sebuah ujian yang mana nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya bagi kita memperhatikan dengan benar-benar akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah mengatakan, fa innal mudayyi'a li awamirillahi ta'ala, sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan, dia tidak mengambil kebaikan dan kesempatan atas perintah-perintah Allah, muta'arridun ala mauti khurujil iman. Dia akan mati keluar dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah. Nah, ini kita tinggal muhasabah. Sejauh mana kita memperhatikan perintah Allah? Kalau ukurnya azan. Orang melihat azan aja. Asal azan masih ngopi aja, kalau itu tandanya kurang kegera-gera yang mau perintah Allah. Ya kurang perintah yang Allah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari. Nah, kita dipanggil bos kegera-gera itu. Ya, orang urusannya duit. Urusannya duit ini Pak. Ini telah tiket. Apalagi lagi nyalek mah, wah, parang-parang dan
Dan saya gak mau sama begituan. Tolak ukur begitu, bahwa ketika kita sholat berdoa sama Allah, kita lihatlah hati kepengen pergi ke masjid, pengen sholat. Kalau nggak ke masjid, itu tanda kita masih memperhatikan. Tapi kalau kita masih leha, yang ngopi terus ngopi, yang bongkok terus bongkok, malah saingan azan kita bongkok. Dalam kitab Sulamut Taufik ketika Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan orang yang tidak menjawab azan ketika waktu azan itu tanda orang yang paling sombong sesombongnya di atas setan. Setan dikeroyok Tuhan masih nyawa. Coba lihat surah Al-Baqarah. Masih mau diajak kau sama Tuhan kita dikangkoin sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, saking apanya kita songong kadang-kadang. Ya, tolak ukur kita renungan masing-masing bahwa sejauh mana kita memperhatikan perintah dan larangan Allah. Lihat aja lagi azan. Itu nggak bisa bohongin dah. Kita yang punya hati masing-masing. Nggak usah pakai nilai orang. Biarin aja. Kita yang urusin masing-masing. Ya, kita ngaji tuh di sono di sini bukan nyari pembenaran. Sekarang saya berpikir banyak orang ngaji itu buat benerin orang, bukan benerin derek. Akhirnya apa? Yang ono ngaji apa Ustaz ono, yang ini ngaji Ustaz ini. Akhirnya ketemu di tengah, beda pendapat, berantem, kota genanya itu. Ya Allah. Kalau ditanya dua-duanya beda amalin enggak? Belum sih gitu. Ya. Kudunya yang ngaji di sini coba lakuin untuk membenarkan diri. Yang mana juga diajarin benar untuk membenarkan diri. Ketemu di tengah paling ditanya udah ngelakuin apa? Kita kan nggak begitu ngaji. Nggak begitu. Dia mau ngaji ngomong mulu Ustaznya begitu. Ustaznya disalahin. Kita hanya. Jadi kita ini kadang-kadang orang Islam yang sekarang ini saya berpikir bahwa bagaimana dengan media sosial ini kita ampar-amparan persatuan ukhuwah Islamiyah. Cuman beda lembaga, beda bendera partai, nggak pernah pada kenal saudara. Yang padahal Allah Subhanahu wa taala dulu ngasih anugerah fa'alafa baina qulubihim. Allah itu ngasih ketika kaum Ansor dan kaum Khazraj jadi lagi apa? Berantem mulu. Kagak mau nyapa. Kata kaum Khazraj, lah saya pendatang juga saya soleh. Kata kaum Awas, lah pendatang barang tahu diri lah. Walaupun saya jalan ke masjid, saya kan punya wilayah. Modelnya begitu. Akhirnya berantem. Bahasa kita begini, pendatang rajin ke masjid, kita yang orang sini kagak pernah mau ke masjid. Bagian masjid dikatain pakai kuatnya jat marah. Kaum Ansar, kaum Awas, ke masjid lah. Mumpung ada Rasul. Berantem tuh dua kubu. Allah turunin itu ayat fa'alafa baina qulubihi. Allah kasih kelembutan hatinya. Kenapa? Sama Rasul diuraikan. Yang Awas bagus, yang Khazraj juga bagus, yang kagak bagus, yang kagak mau ngikutin Awas dan sama Khazraj. Nah ini kita bahwa mengenang kematian ini sering kali kita mendengar nasihat-nasihat kematian. Namun esensi dari kematian saya akan membacakan satu ayat yang di akhir surah apa ini? Tahu kali ya, saya lupa. Ya Rabbi, kata orang mati, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, laula akhartani, andai engkau mengantarkan saya mati ila ajalin qarib, sampai waktu yang sebentar aja. Minta tiap mati, ya Allah, saya minta waktu 1 jam. Ajalin qarib itu dimana saat saatin, waktu yang sangat sebentar. Bisa dikatakan 1 jam. Ya Allah, pulangin saya ke dunia 1 jam aja. Mau ngapain emang? Fa'al sadaqah. Yang pertama fa'al sadaqah. Maka mabninya mabni
Kalau setelah ini tahu dia bahwa dia ini litahbid, saya mau benar-benar gitu. Kalau bahasa ilmu nahunya itu fa'as-saddaqa, saya benar-benar tahdid dengan kekuatan yang penuh menekan diri, itu namanya tahdid. Saya mau benar-benar menyodakohkan apa yang saya punya. Yang pertama, mumpung kita hidup, kita banyakin sodakoh. Sodakoh bukan hanya dengan materi, ya, bukan dengan materi. Nenteng orang ke masjid juga itu materi. Ada teman kita kagak mau ke masjid, jangan lagi dibilangin orang begitu, tenteng aja. Kalau dibilangin nyautnya banyakan dia, tenteng aja, tapi juga dia berasa. Imam Ghazali ditanya, kaifa hukmu tarikis shalah ya Imam Ghazali? Wahai Imam Ghazali, bagaimana hukumnya orang yang ninggalin sholat? Kata Imam Ghazali apa? Anta khudha yadahu ilal masjid, comot aja tangannya kemana? Ke masjid. Hukumnya kita yang membawa, itu sedekah. Kalau dia menjadi terus-menerus sholat, insya Allah pasif income dapat tuh. Dapat punya kontrakan tuh di sono. Dia sholat, kita udah mati nih. Dia sholat dapat kita mandala khairan kafani. Kita kan kadang bisa ngatain doang. Sholat lah, emang ingat mati begitu. Ingat emang hidayah belum nyampe, enteng seret. Atau sedekah itu yang kedua dengan ilmu. Guru-guru kita ini, ya para mualim, para sepuh, kelamaan beberapa dikit ya. Ini emang tayangnya sekali ini doang sih dalam seumur hidup saya. Besok kan saya kagak kemari lagi, haji mumpung aja gitu. Kalau dia memang seorang tokoh yang beragama, maka sedekahnya dengan ilmunya. Ilmunya, setiap ajaran-ajaran yang diberikan oleh guru-guru kita itu disedekah dia. Jadi jangan apa, jangan belit ngajarin doang guru sedekahnya kagak. Beda. Rasul itu ngajarin umat, tapi sedekahnya kenceng, itu idealnya. Idealnya. Kalau emang belum bisa begitu, ya udah kita apa? Pakai ilmu. Ilmu nggak mesti orang alim, yang kita tahu itu namanya ilmu. Kadang-kadang kita tahu aja masih bingung ilmu yang mana. Ya, ngaji tiap malam. Ditanya punya ilmu nggak? Ada. Ilmu itu kullu maklumin, setiap yang diketahui bahwa ilmu itu ilmu. Yang ketiga, sedekah kalau emang tenaga nggak bisa, pakai ilmu nggak bisa, keluarin dah. Pakai harta. Banyak kali enggak, dikit. Yang penting dawam, ya, tanaman nabung. Kita dari muda disuruh nabung sama orang tua, nabung biar kawin menyusahin. Terus tabung udah kawin disuruh nabung lagi biar punya rumah. Udah punya rumah, tabungin lagi biar punya mobil. Nah, kita kapan mikir nabung buat akhirat? Banyak sedikit jangan jadi tolak ukur. Lihat hati kita. Banyak kalau pengen dikata mah kagak bagus itu. Apalagi dikit pengen dikata gitu. Nih, lihatin saudara-saudara, semua masukin kotak amal di gocap. Nih, kalau sudah kok gocap, dilihatin orang-orang, dan orang bagus ini apa. Tapi ngumpet-ngumpet juga, takut ketahuan sama orang. Kagak boleh juga itu. Jadi ada dua hukum. Kalau dia riaknya untuk ngajarin orang, maka diperbolehkan. Ada samping kita ngasih amplopnya, ngasih kotak amalnya 2.000, mana lecek, nolnya udah hilang atuh. Yang kita banting pakai gocapan sampean. Nih, sedekah yang begini, itu hukumnya boleh. Hukumnya itu boleh, kagak menggugurkan nilai pahala. Tapi tujuan artinya biar mendidik. Tapi kalau emang ya 2.000 nih cepet dong, nah itu mah hilang udah habis, duit mah lewat, pahalanya lewat juga gitu. Jangan ya. Lagian kita mah roman-romannya seringan yang kedua sih. Ya. Itu apa susahnya di sini kita nih? Di sini. Kadang-kadang habis ngeluarin cepet itu ingat sampai sebulan. Kemarin masih gitu, gue mintain lagi, hai mesti. Baru kemarin masih 200, gue lah.
200 masih diingetin. Bagian kita beli joran 1,5 juta. Kesewakan kita bagel, kita lemparin, kagak merasa rugi. Emang begitu? Apanya? Adab kita. Saya juga sama gitu. Nah, situ yang pertama, falsafah. Yang kedua adalah wa akum minas sholihin, dan saya pengen menjadi orang yang soleh, orang baik. Mana orang baik? Al-Imam Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tuhfatul Murid mengatakan bahwa orang yang soleh adalah al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadih. Orang yang soleh adalah orang yang dia mampu melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak manusia. Ama Allah baik, ama manusia juga kudu baik. Maka cerminan tanda dia baik sama Allah, dia baik sama manusia. Habis sholat gunjing orang, habis sholat menghina orang, itu tandanya dia sholatnya kagak baik. Sholatnya nggak benar. Habis puasa, lebaran besokannya marah mulu, kagak benar tuh puasanya. Itu udah pasti karena amal syari'iyah bahwa perbuatan syariat Allah terapkan, aturan-aturan agama Allah kasih kepada manusia tujuannya biar benar. Yasluhu ma'asyahum wa ma'adahum, hidup kehidupannya kudu benar, pulang ke akhiratnya jadi benar. Tapi kalau dikasih hukum oleh Allah sehingga membentuk karakter yang kagak benar, itu tanda ada yang bermasalah dalam ibadahnya. Contoh kalau nggak percaya, innas shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau udah sholat jangan fahsya wal munkar, jauh. Habis puasa, la'allakum tattaqun. Dalam ayat lain, tattaqun ini dimanain apa? Wa'idat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini Allah Pak. Ini kebatan nama siapa yang berpegal ini? Sedikit lagi. Bahwa tanda orang muttaqin dalam surah ini Allah mengatakan satu, yunfiquna fis sarra wad dharra. Kalau emang dia ibadahnya benar kagak jadi orang pelit. Ya, kalau ibadahnya benar tuh. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha, dia ngurangin marah-marah. Bisa menahan amarah. Gede sama dia nih, tapi dia tahan aja dia. Tahan, padahal mampu. Itu tanda orang kalau ibadahnya benar. Tiga, wal 'afina 'anil nas, dia selalu memberikan manfaat dan maaf kepada orang lain. Bilang kagak, dia yang salah dia akan kita dengan tuduhan, minta maaf, turun harga diri, maaf. Ya, kadang-kadang egosentris kita mengalahkan norma agama, yang pada akhirnya kita sama setan itu nggak ada bedanya. Ya, setan kan menggila doang. Jodoh pasal jatuh ilah iblis. Bagusan saya sudah sujud. Egonya doang padahal. Nah kita juga begitu. Kenapa sih nggak ngasih maaf? Dia yang salah Ustaz, masa saya minta maaf. Nah itu tandanya dia belum berefek apanya tuh ibadahnya. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Karakter orang muttaqin ketika ibadahnya benar, maka dia selalu menebarkan kebaikan. Kita nilai hati kita pada malam hari ini, sejauh mana sikap kita, sejauh mana timbangan kita, sejauh mana perbuatan kita untuk kita berbekal diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua wasiat yang Allah tekankan dalam Al-Qur'an ini daripada pesan-pesan orang yang sudah mati kita dapat ihtimamkan, kita dapat perhatikan dengan total. Yang pertama adalah bagaimana mengupgrade diri dalam sedekah jariyah, sedekah baik berupa materi, berupa tenaga ataupun berupa ilmu, dan yang lain-lain. Yang kedua, bagaimana membentuk karakter kita, memaksain diri tunduk patuh kepada Allah serta menjalankan hak-hak ibadah
hak-hak hambanya dengan tidak mengotori hati kita dengan sesama. Mudah-mudahan dapat manfaatnya, dan kita yang hadir pada malam hari ini kiranya Allah ampuni segala kesalahan kita, dan Allah curahkan rahmat bagi kita semua dan orang tua kita yang terdahulu, yang telah mendahului kita, guru-guru kita. Kita baca Fatihah. Karena itu mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, yang menjadi tujuan kita Allah kabul, dan mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bi jahi nabiyina Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.